gereja dispensasi semua tidak menerima dan belum terbuka terhadap bahwa dua saksi ini adalah gereja. Dan kemudian kita selidiki ke belakang, dan beberapa penulis Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang bapak-bapak gereja pada zaman-zaman dulu, saudara, mulai dari Agustinus, beberapa penulis-penulis sampai kepada zaman reformator sampai sekarang ini, hampir semua yang mengerti, mengenal firman Tuhan, yang sungguh-sungguh betul-betul hidupnya membaca dan menyelidiki Alkitab, saudara, semua Injili, semua yang reformasi, saudara, semua mengatakan bukan Elia, Henok, Elia, Musa, tetapi gereja. Dan begitu berani menetapkan ini gereja, nah saudara, apa dasarnya? Nah ini tadi yang saya ngomong. Jadi angka 2 adalah angka pemutusan, berdua diutus. Dan tidak pernah Tuhan Yesus mengutus satu-satu, nggak pernah, pasti berdua. Kenapa berdua? Saudara, karena fungsi daripada imam dan raja. Dan di gereja juga sama, jika gereja itu mau sehat di hadapan Tuhan dan mau betul-betul diberkati, saudara, fungsi itu ada dua, fungsi imam dan raja. Jadi kalau saya di khotbah, maka harus ada yang sepadan, orang-orang yang akan menyertai saya, yang bersifat sebagai Zerubabelnya. Saya sebagai imam Yosua. Zerubabelnya siapa? Ya pengurus, penatua, diaken atau majelis, dan imamnya besar. Imam itu adalah kita hamba Tuhan. Dan dua ini, saudara, itu nggak bisa terlepas. Dan itu maksudnya di situ. Tapi fungsi yang terdalam lagi adalah semua orang percaya memiliki keimamatan rajani dalam diri kita. Dan itu dibuktikan semua, dan semua ayatnya ada. Dan semuanya sudah kita baca nih, ya. Oke, kita lihat ini. Saudara perhatikan, siapapun yang menyakiti mereka, saudara, ini satu jaminan dari Tuhan yang luar biasa. Kita tidak membalas dendam, kita tidak memurkai mereka, tapi Tuhan yang akan garap mereka. Contoh, gereja dibakar, bro, seperti itu. Dan mereka pikir, wah, kami sudah bebas. Kenapa? Gereja udah hancur, gereja udah hangus semuanya. Saudara, Tuhan akan bangkitkan bangsa yang lebih kejam dari orang yang membakar itu untuk binasakan bangsa ini. Keluar Edom, keluar Kasdim, keluar Babilonia, keluar Assyria, keluar semuanya, Persia. Kenapa, saudara? Ini keluar bantai ini bantai. Dan itu cara Tuhan mengatur apa? Kerajaan kegelapan hantam kerajaan kegelapan. Dan itu seperti jangkrik yang digiling oleh Tuhan. Ya ini ya, nih. Nah, kamu kan bakar-bakar gereja kamu, ini ya, hancurin. Dan Tuhan semua atur. Kamu nolak saya bertahun-tahun, ratusan tahun, tsunami dikasih, bes. Jepang tutup pintu pada Tuhan, tsunami diberikan, bes. Sampai hari ini tsunami diberikan. Kenapa? Engkau tetap nggak percaya pada Tuhan. Semua bencana alam ada maksud Tuhan. Banjir yang di Jakarta ada maksud Tuhan. Nggak ada sesuatu kejadian, ini cuma banjir biasa, Pak. No, seluruh kejadian ada maksud Tuhan. Apapun. Bagi kita orang Kristen, ditunjukkan pada Tuhan bahwa betapa baiknya Tuhan menyertai kita, menjamin kita, menopang kita. Tapi bagi orang di luar, daripada yang di luar pelataran itu, mereka akan dihancurkan Tuhan dengan api dari langit, dengan guntur, dengan segala sesuatu yang menakutkan. Saudara, waktu saya mendengarkan tsunami yang di Aceh, dan kemudian tsunami di Jepang, terus kemudian ada gempa di China. Wah, saudara. Dan waktu gempa itu saya perjalanan, kalau nggak salah saya sudah selesai, terus saya balik ke sana. Nggak tahu tahun berapa itu. Tapi timnya Pak Roni dengan murid-muridnya itu yang ada sekitar 30 orang itu, mereka selama hampir 1 bulan terjun langsung ke sana. Untuk apa? Nolongi semua orang. Dan terutama orang-orang yang Kristen. Coba bayangin, saudara. Mereka nggak punya apa-apa, mereka ke sana. Dan itu hancur lebur.
Dan waktu saya ketemu dengan orang-orang yang sudah dihantam oleh badai tsunami yang ada di mana ini, Aceh. Dan orang punya toko besar, orang Chinese punya toko besar, dan ada 3 keluarga. Saudara, dan 2 suami istri ini, suaminya ke pantai, dan istrinya di situ. Mereka baru saja menjadi orang-orang dari agama Katolik menjadi orang Kristen. Atau berapa waktu dia baru jadi orang Kristen, jadi Katolik Kristen. Dan mereka kemudian berdoa, dan suaminya ada di sana, kemudian terjadi tsunami, orang mengatakan, waduh suami. Nah dia ingat suaminya ke sana. Sampai dia ke atap, karena itu hampir 10 meter, hampir 5 meter. Jadi bangunan pertama pun nggak bisa dia naik, akhirnya ke atap. Sampai tentara Australia datang ambil dia. Jadi yang menyelamatkan orang-orang yang kena tsunami pertama kali itu tentara SARS-nya dari Australia. Australia itu jauh loh, saudara. Dia bisa tahu, langsung kirim. Dan dia diangkat oleh helikopter itu. Orang-orang yang diangkat semua diangkat. Ya. Jadi diangkati semua oleh mereka semuanya. Nah, saudara, waktu orang-orang ini kemudian yang satu rombongan itu dan ada suaminya, nah suaminya cerita, saya pernah ceritain, dia waktu kecil dia pernah mendengarkan lagu gereja. Waktu kecil dia mendengarkan lagu gereja, dan waktu dia mendengarkan lagu gereja itu, terus dia SMP, SMA semuanya dia sudah hilang, dia nggak ke gereja. Dan waktu dia digulung oleh ombak naik L300, dan karena ombak itu bisa masuk, maka pintu kaca L300 itu ditutup semua dan sopirnya di dalam. Dan itu diseret oleh gelombang tsunami. Saudara, kemudian air mulai masuk. Dan apa yang terjadi? Dia berdoa kepada dewanya, dia berdoa kepada Tuhannya, dia berdoa pada semuanya, dia doa satu-satu. Dan terakhir, waktu dia digulung itu, saudara, gereja yang gini tuh tinggal separuh. Jadi yang di gerejanya kelihatan cuma atapnya, terus tinggal salib. Dan waktu dia digulung lihat gereja itu, dia ingat langsung lagu sekolah minggu. Lagunya apa? Percaya saja, percaya saja. Percaya pada siapa? Dia ingat nama Tuhan Yesus. Wah, dia langsung berdoa, Tuhan ampuni dosaku. Kalau engkau betul-betul Tuhan, engkau ada betul-betul, selamatkan saya. Paling tidak saya bisa lihat dan saya bisa kembali ke rumah saya. Setelah berdoa selesai, dulu berhenti, berhenti itu. Di mana? Di antara pohon-pohon. Kejaring di sana dia. Dan sebagian besar temannya mati semua. Setelah itu dia ditolong. Ya, saya nolong siapa ya? Tentara lagi kan. Oh, ada orang itu, ada 2 orang hidup, ayo diangkat. Setelah waktu dia diangkat, kemudian ditaruh di tempat penampungan itu. Dia diangkat itu, terus ditaruh dari atas itu, istrinya kan di sana. Istrinya doa-doa, nangis-nangis dia. Matilah suami saya. Terus datang, tambah dekat, istrinya berdoa gitu, dia melek. Kok kayak suami saya? Begitu dilihat, betul. Waduh, senangnya luar biasa. Jadi dia sekarang sudah percaya, dia baru percaya, suaminya belum percaya, dan jadi percaya karena hal itu. Saudara, saya tanya sekarang, tapi yang lain semuanya, dan ratusan ribu, dan diperkirakan hampir 1 juta orang mati, dalam sekejap mati. 1 kampung hilang, 1 desa hilang, gak ada orang mati semuanya. Terus saya tanya, apa maksud Tuhan? Saya ke Bantul, gempa di Bantul. Dan saudara tahu Bantul itu markasnya siapa? Teroris.
Jadi bukan berarti ini kalau orang Kristen dilindungi. Enggak, saya nggak katakan itu. Tetapi ada pola dari Allah, orang-orang yang menghambat, melawan dan merusak serta membunuh, memusuhi gereja dan orang Kristen, khususnya orang Kristen. Saudara, engkau jangan pernah lari dari murka Tuhan. Engkau tidak akan bisa lari. Orang Kristen mendoakan dengan doa, mendoakan musuhnya, memberkati musuhnya. Tapi Allah, no. Allah punya waktu, Allah punya keadilan. Pembalasan hakku bukan kamu. Kamu diminta untuk mengasihi, berdoa, memberkati, ya. Ingat ya. Tapi nih, saudara-saudara jangan berurusan dengan Tuhan dalam segala. Apalagi saudara mengatakan, aku bernasa. Nah, hati-hati saudara. Ada beberapa orang dalam sejarah pelayanan, dan saya pernah lihat atau saya juga dengar, saya ngalami sendiri. Ada orang pernah berjanji, banyak hal orang berjanji. Iya Pak, begini. Iya Pak, kalau nanti rumah saya atau tanah saya terjual, saya akan berikan gereja. Berikan berapa? Saya berikan 20%. Gede loh, 20%. 10 miliar 20% berapa? Hah? 20 miliar 10%. 10 miliar 20% berapa? 2 miliar. Dan setelah itu jadi, dan rumahnya memang jadi, walaupun turun sedikit, 9 berapa gitu kan, dengan tetek bengeknya. Saya tanya, berapa dia kasih gereja? $100 juta nggak sampai. Saudara, apa yang kita lakukan dalam hidup kita, jangankan orang-orang musuh gereja, orang-orang yang berkomitmen mengatakan bernasar dan kemudian gak jadi. Saudara, gereja gak pernah nuntut apapun, kita gak pernah lihat apapun. Kenapa? Karena kamu kan berusaha dengan Tuhan. Ananias dan Safira, saudara tahu Ananias dan Safira? Kematian pertama kali di dalam gereja dan kebinasaan pertama kali di dalam gereja, karena ada orang bernasar, bersumpah, memberikan pada Tuhan, dan mereka itu maunya sendiri, bukan diminta oleh gereja. Mereka sendiri mau seperti itu. Dan apa akhirnya? Saudara, apa akhirnya? Seluruh hidup dan keluarganya dibantai Tuhan. Dan Tuhan kalau mengerjakan hukuman nggak nanggung-nanggung, sampai 3 turunan, 7 turunan dihabisin Tuhan. Kalau kamu nggak berbalik, berdoa, berlutut, bertobat, kamu begitu bertobat, Tuhan terima. Hebat ya Tuhan. Luar biasa hati Tuhan. Jadi pengadilan itu dengan belas kasihan Tuhan itu, selalu Tuhan mendahulukan belas kasihan. Kamu bertobat, belas kasihanku di depan. Kamu kurang ajar, keadilan. Dan itu bedanya Yohanes dengan Tuhan Yesus. Yohanes ini bertobat ini, Tuhan marah. Ayo Tuhan marah. Tuhan Yesus datang dan mengatakan, orang-orang disembuhkan oleh Tuhan. Terus kapan bertobat aja? Yohanes bingung, manggil 2 muridnya, sini. Ini aku di penjara ini. Kenapa nggak tolong saya? Kan harusnya dia tolong saya. Beritahukan kepada dia, kepada Yesus itu, kan masih adiknya kan. Beritahu apa? Betulkah kamu Mesias? Atau nunggu orang lain? Berarti bukan kamu. Saudara, Yohanes itu melihat Tuhan Yesus sendiri, dan suara dari langit, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Luar biasa, saudara. Dan Yohanes harusnya percaya sepenuh-penuhnya. Oh, ini betul Mesias. Kenapa? Suara dari surga dan Roh Kudus turun. Kenapa dia bisa ragu-ragu, saudara? Beritahu ya. Kenapa kok seperti ini? Mesias kok jadi seperti ini? Tidak menunjukkan kuasanya, kehebatannya, dan membebaskan bangsanya. Ayo ini, murka Tuhan sudah datang. Tuhan malah buka sampai 2000 tahun. Bukan datang untuk menghakimi. Wah, langsung Yohanes bingung. Loh, kalau nggak hakim lah, saya terima suara dari Tuhan itu gimana nih? Jadi firman Tuhan yang terima Yohanes dengan apa yang dikerjakan Tuhan itu kontradiktif. Murka
murka Allah begini akan ditabang, pohon yang tidak menghasilkan buah akan dibuang, dibongkar dan dicampakkan dalam api. Terus Tuhan Yesus mengatakan apa? Dia menyembuhkan orang. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi, aku datang untuk menyelamatkan. Loh, berita yang tak terima itu kematian, murka Allah. Ayo bertobat. Lah kok ini kok beda? Maka disuruh tanya sini tanyain dia. Betulkah dia? Dan Tuhan Yesus tetap mengatakan apa? Beritahu Yohanes. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Beritahu lagi. Beritahu sekali lagi. Inilah Mesias yang benar, bukan pikiran Yohanes. Change your mind. Kamu harus rubah pikiranmu, Yohanes. Engkau melihat ujungnya, kematiannya, murka Allah. Tapi aku di sini datang bukan untuk menghakimi, aku datang untuk menyelamatkan. Aku mencari domba-domba sesat, aku mencari orang berdosa. Dan kemudian Yohanes terpenggal kepalanya. Mati. Jadi pertanyaan, percayakah Yohanes Pembaptis kepada Kristus? Ya, percayakah? Saya percaya. Yohanes bertobat. Yang membawa orang bertobat, dia bertobat. Kenapa? Karena konsepnya salah. Jadi orang baptis, orang pendeta bisa salah konsepnya seperti Yohanes. Petrus itu bisa salah konsepnya seperti Yohanes. Yohanes juga sama, minta kedudukan, kamu jadi raja, nanti sebelah kiri kananmu siapa? Sudah itu konsep semuanya dalam kesalahan. Dan itu sudah diselesaikan. Jadi orang-orang Kristen ini sekarang, saudara, Tuhan berikan satu perlindungan yang luar biasa dan Tuhan berikan kuasanya. Apa kuasanya? Saudara, bukan orang Kristennya yang menyatakan, oh datangkan api dari langit. Bukan, saudara. Itu adalah lambang semuanya. Tetapi seluruh apa yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Dan waktu pemerintah memberikan keputusan, surat 3 menteri, gitu kan, diberikan, SKP 3 menteri. Saudara, saya beritahu, saudara, kamu pikir Indonesia selesai dengan Tuhan? Segala sesuatu peraturan, keputusan, hukum yang melawan Tuhan dan yang membatasi gereja, urusannya bukan dengan gerejanya, saudara, urusannya dengan Tuhan. Tuhan bisa menghancurkan bangsa ini dalam sekejap, bisa, saudara. NKRI akan cuma jadi kenangan, bisa. Kenapa? Karena Tuhan akan hancurkan supaya Injil disebarkan dengan luar biasa. Dan itu satu jalan keluar. Bisa, itu cara Tuhan. Kalau kita pikir, wah NKRI harus dijagai. Kalau Tuhan katakan, aku hancurkan, mau apa? Supaya Injil kerajaan Allah masuk semua. Saudara, pikiran kita dan pikiran Tuhan beda. Kemarin ada tanya saya, Pak, berarti yang melawan NKRI itu melawan Tuhan ya? Siapa bilang? Belum tentu semua itu akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan bukan mendendam, tanda petik. Tapi Tuhan adil. Kalau kita dendam itu karena emosi, saudara. Wah, karena emosi. Wah, karena dia menyakiti saya. Nah, gitu, saudara. Tapi Tuhan nggak pernah disakiti oleh dosa manusia. Dalam arti dia kemudian dendam. Dia adil dan semua dosa sudah diberitahu. Adam diberitahu, kalau kamu melanggar, ini akibatnya. Kalau kamu melawan, ini akhirnya. Israel diberitahu. Dan tidak pernah Tuhan tidak beritahu. Tuhan beritahu dulu. Sebelum kita jatuh, Tuhan sudah beritahu, sudah diberi nasihat, sudah diberi wanti-wanti. Kamu akan jadi seperti ini kalau melawan dan semuanya. Tapi kita seringkali melanggar hal seperti ini. Nah, surah ini dikatakan di sini yang luar biasa adalah, perhatikan saudara, ya. Ayat yang kelima. Dan jikalau ada orang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jika ada hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian. Dan kemudian ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan dan jangan bernubuat. Nah, saudara perhatikan ya.
Kan ini zamannya Elia, zamannya Musa, zamannya nabi-nabi. Sana ya, saudara. Apakah nanti di akhir zaman kedua orang ini, gereja ini akan menunjukkan kuasa yang sama dengan Elia, Musa dan semuanya? Saya beritahu, saudara. Apa akan terjadi? 3,5 tahun. Gereja akan dipakai oleh Tuhan. Dan orang percaya, orang mati, orang buta bisa melihat. Dan tulah itu akan diberikan oleh mereka. Dan itu bisa akan terjadi. Bisa, saudara. Itu hanya 3,5 tahun. Di ujung akhir Tuhan mau menghakimi dan menutup seluruh daripada rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, tahun anugerah Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan satu kuasa yang tidak pernah terjadi. Dan bukan hanya Tuhan Yesus yang melakukan, bukan hanya murid-murid. Ini gereja Tuhan. 2 saksi itu gereja Tuhan. Dan mereka memberikan kuasa dan semua orang terkagum. Dan bukan hanya pendeta, bukan. Jemaat biasa. Tuhan beri kuasa ini. Dunia terpukau semuanya. Dan banyak orang akan datang dan mencari kerajaan Allah mereka. Kemudian menangis, bertobat, dan itu panen yang besar sekali, saudara. Dan kapan terjadi? Di ujung akhir dunia. Matius 24 ayat 14. Setelah Injil diberitakan semua, maka kerajaan akan datang, penghakiman Tuhan akan datang, dan stop semuanya. Dan Tuhan curahkan kuasa yang tidak pernah terjadi. Dan seluruh muka bumi gereja Tuhan menyatakan orang buta bisa melihat. Tetapi pada saat yang sama, antikristus dan iblis sama menciptakan orang yang beberapa kuasa yang bisa juga melakukan mujizat yang sama. Dan kemudian gereja terbunuh. Dan di sini dikatakan ayat yang ke-7. Dan apabila mereka menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan mereka, membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Setelah 3,5 tahun mereka nyatakan kuasanya, dan binatang yang diizinkan Tuhan keluar. Dan kemudian binatang ini kemudian menghentikan seluruh daripada pekerjaan penginjilan. Gereja Tuhan berhenti dan mereka semuanya tanda petik menang. Ya. Dan apa yang terjadi di sini, saudara? Ya, kekalahan gereja dicemooh. Zamannya Nuh juga sama. Dikatakan ini, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat itu dikuburkan, dipamerkan. Gereja sudah mati, Tuhan tidak ada kuasanya, kita menguasai dunia ini. Haleluya. Oh bukan, haleluya, ya itu kan Tuhan. Haleluya setan gitu. Haleluya setan, lu setan kan? Haleluya setan, bukan haleluya. Jadi mereka bersuka cita dan dikatakan 3 hari mereka tidak boleh, dan dipamerkan, gereja dihancurkan semuanya dan dipamerkan semua. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang ada diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah, nah saudara di sini, roh kehidupan dari Allah, Roh Kudus ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan kapan ini? Saudara tahu kapan ini? Kebangkitan orang-orang percaya. Dikatakan mereka bukan 2 orang. Kebangkitan semua orang percaya. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara nyaring dari surga dan berkata kepada mereka, naiklah kemari, Parusia. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka, dan mereka ketakutan. Mereka merasa menang, udah matilah gereja, udah dihancurkan semua, udah kalah semuanya. Dan 3,5 hari mereka mempermalukan gereja. Dan roh Tuhan yang dilihat oleh Yeskiel, mayat-mayat
daging itu, tulang belulang itu, dan roh Tuhan masuk dalam tulang, bergerak, kemudian kumpul tulang, dan kemudian dagingnya, kemudian uratnya, dan jadi manusia, jadi tentara yang besar. Dan ini sama persis dengan ini. Dan mereka memiliki kuasa yang tak terkalahkan, dan semua musuh-musuhnya melihat kejadian ini, dan waktu mereka diangkat, semua orang-orang bajingan ini, biadab ini, yang bejat ini, mereka lihat semua orang-orang Kristen diangkat oleh Tuhan. Mereka lihat. Saya nggak setuju dengan film Rapture. Tahu ada film Rapture, pengangkatan. Salah semua, banyak salahnya. Kenapa? Terjadi secara rahasia. Hilang. Nah, di sini di dalam kitab Wahyu dijelaskan oleh kita, waktu mereka diangkat, semua musuhnya melihat. Tidak tersembunyi. Jadi di sini ada dua macam pengangkatan. Tapi yang diajar pada kita, wah, tiba-tiba hilang, tinggal bajunya doang. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa tidak ada yang tertinggal, semua bersama. Jadi dua kejadian ini satu waktu yang sama. Dan waktu diangkat itu dengan awan-awan kemuliaan Allah, saudara, wah itu luar biasa. Dan semua orang yang tidak bersama dengan awan itu, mereka dalam ketakutan yang luar biasa, seperti Musa naik ke Gunung Sinai, dan waktu Allah memperlihatkan dengan awan kemuliaan dan gemuruh itu, semua tentara Israel, bukan hanya Israel, bangsa-bangsa lain itu dengar gemuruhnya, mereka takut, terkencing-kencing. Mereka bukan takut dengan Israel, mereka takut dengan Allahnya Israel. Dan itu terulang, saudara. Di akhir zaman itu terulang, saudara. Dan bukan hanya di lokalnya, di padang belantara itu, saudara, tapi ini di seluruh dunia, saudara. Wah, saya kadang-kadang membayangkan film-film itu ya, yang film sekarang itu sudah luar biasa sekali. Yang bisa dengan tayangan film-film itu, saudara, apalagi yang baru, yang Doctor Strange itu, saudara, bumi dan kota itu bisa dibalik, dan di belakang gedung-gedung itu ganti ke zaman lain, ke zaman cepat. Teknologi yang luar biasa. Dan di situ kita diberitahu oleh Tuhan dan diberikan pengetahuan manusia bagaimana mudahnya Allah merombak ini semuanya. Jadi banyak hal yang kita lihat bahwa apa yang diajarkan oleh gereja-gereja Tuhan, saudara, kita nggak pernah ngecek itu benar atau salah. Begitu kita belajar dengan teliti satu persatu, baru kita tahu, oh ini berarti sejak lama ini keliru tafsirnya. Oh ini berarti nggak tepat. Saudara, baru kita tahu. Kenapa? Karena kita mau taat belajar firman Tuhan. Terus bagaimana akibatnya, Pak? Nah, biasanya orang yang benar dengan yang sudah lama, sudah salah ini, saudara, menuduh kita adalah orang-orang yang salah. Mereka yang benar. Nah, itu masalah besar. Itu pikul salib kita. Saya sampai hari ini, puji Tuhan, ya, kemarin